ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada, ya, yang lagi rebahan, yang lagi makan, pokoknya yang sedang mengisi waktu luangnya, terima kasih sudah mau mampir, ya, mau nontonin nih perjalanan, dokumentasi perjalanan, ya, di Facebook Rider, ya. Untuk perjalanan ini kita kemana, ya, tidak jauh. Kemarin kita ada sedikit petualangan, ya. Ditonton aja lah, ya, seru pokoknya. Jadi saya nggak ada rencana, motor-motoran aja sama istri. Jadi gimana moodnya? Main ke daerah Sumedang, daerah Jatinangor, ya, ke daerah Kiara Payung. Nah, seru lah pokoknya. Bisa ditonton di video sebelumnya, ya. Video sebelum ke Garut yang kemarin, pulang pergi Garut kemarin. Oke, sekarang 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Itulah hari Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Oke, selamat hari kemerdekaan Dirgahayu Indonesia yang ke-80, ya. Sekarang hari Ahad tanggal 17 Agustus tahun 2025. Berarti sudah 80 tahun dari 1945, ya. Kita sekarang mau upacara bendera, ya, bersama yang lainnya di lapangan alun-alun Kecamatan Kersamana, Garut, Kabupaten Garut, ya. Jadi berangkat lebih subuh memburu upacara 17 Agustus tahun 45. Oke lah, semoga untuk di hari kemerdekaan Dirgahayu 80 Indonesia ini kita jangan saja berkembang tapi maju, ya. Berubah, ya. Yugayyirullah, ya, ayatnya itu kan. Kalau Allah akan merubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi kalau Allah akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut merubah dirinya sendiri, sadar mau berubah, ya. Jangan manja, jangan memaksakan. Apa sih yang bisa membuat berubah? Ya, apalagi adalah dengan Al-Quran, ya. Petunjuk itu teh hudan linnas, petunjuk bagi para manusia, ya. Manual book dalam hidup di dunia itu buku panduannya itu Al-Quran, ya. Ingin maju, ingin sejahtera, ikuti Al-Quran. Bahkan sekarang ramai dengan One Piece, ya. Di satu podcast yang sama Ustadz siapa itu teh,
Felix Show itu, di podcastnya Felix Show membahas tentang One Piece. Menurut teorinya ya, dari cerita One Piece itu kan ada yang namanya One Piece. Si Raja Bajak Laut, Rogernya itu kan sudah menemukan One Piece. Ketika menemukan One Piece dia tersenyum katanya. Ya. One Piece itu bisa mengetahui masa lalu, bisa menggambarkan masa depan, tentang masa depan. Jadi dari teorinya itu dia berkesimpulan bahwa One Piece itu Al-Quran ya. Iya tuh. Ya bisa jadi ya. Yang membuat ceritanya itu Muslim mungkin. Tentang bagaimana kekacauan ya, bisa selesai ya kalau kita berpacu kepada Al-Quran, insya Allah. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, Furqan, Al-Kisah ya. Al-Quran itu berisi kisah-kisah tapi bukan buku kisah. Untuk sebagai apa? Untuk menjadi petunjuk untuk kita ceritakan, mengambil ibrahnya dari kejadian-kejadian masa lalu. Menceritakan Firaun supaya kita tidak menjadi Firaun. Menceritakan Qarun supaya kita tidak seperti Qarun ya. Di dunia itu hanya untuk mengumpulkan harta. Dan untuk masalah dunia itu tidak akan pernah cukup ya. Pasti ingin lebih. Karena untuk masalah dunia itu pasti ada yang lebih dari kita ya. Apapun itu pasti ada langit di atas langit. Dan kita ingin seperti mereka. Ingin lebih punya ini, punya itu. Maka Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jika kalian bersyukur, nah, berarti intinya adalah syukur ya. Karena sebenarnya kita itu sudah disebut orang yang kaya ya, agnia sebenarnya. Tapi adalah pola pikir kita yang menjadikan kita miskin itu adalah pola pikir kita. Selalu merasa miskin karena selalu dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih punya masalah dunia, masalah harta dengan kita gitu ya. Dibanding-bandingkannya dengan orang yang lebih. Coba bandingkan dengan orang yang lebih susah daripada kita ya. Kita akan merasa oh cukup ya. Cukup. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Masih bisa makan saja sekali sehari. Apalagi yang 3 kali. Itu sudah luar biasa. Ya, sekali lagi berubahlah pola pikirnya. Ya. Jangan selalu dibandingkan dengan orang yang lebih dari kita. Ya. Supaya kita tidak merasa rendah diri gitu. Pede lah ya. Yang poin yang paling utama adalah syukuri ya. Syukurilah. Yuk syukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua ya. Panduan
kitab suci itu sebagai panduan, mukjizat, ya. Firman Allah langsung, ya. Sudah menulis Al-Quran. Jahil nanti. Oke guys, semuanya kita sudah berada di mana ini? Calengka ya, udah ujung Calengka nih, kita udah mau masuk maghrib. Nah ini bedanya kalau sudah daerah Garut ini Nagreg gitu, karena kita ada di puncak sebenarnya ini tuh. Nagreg itu puncak ya, mendaki gitu. Itu kalau dari arah Garut ke Bandung kita mendaki, dari Bandung ke Garut ya mendaki dulu, kita tadi mendaki ya. Tapi karena jalannya lurus, banyak bebas kalau daerah Bandung itu, jadi tidak terasa pendakiannya itu. Berbeda kalau daerah Garut ya, yang dua arah, yang lawan arah. Ketika menanjaknya itu ya titik-titiknya kelihatan. Nagreg tuh ya, kalau diperhatikan ya, ini di gunung-gunung itu sudah dekat ya, di atas puncak-puncak itu dekat. Bukit-bukitnya pasir. Pasir itu kalau bukit ya, kalau di Sunda itu bukit-bukit itu sebutnya pasir. Berangkat ke mana? Ke pasir. Nah ini dia, selamat jalan ya. Selamat jalan Dermaga Sunda. Perbatasan dari mana artinya? Selamat jalan aja ini, masih sebenarnya ini masih Kabupaten Bandung ya. Nagreg itu. Basyo Malang. Allah. Yuk Jam 5.58 ya. Baru jam 6 ini ya. Matahari ketutup kabut. Hari kemarin hujan terus ya. Karena memang Agustus ini sudah di pertengahan Agustus. Mau akhir September. Mau akhir Agustus, mau bulan September. Biasanya September itu hujan ya. Musim hujan. Tapi cuaca ini yang mengacaukan suasana alam itu ya, manusia biar mengacaukan pertanian dan lain sebagainya ya, membuat kekacauan di muka bumi ini iblis. Musim di Indonesia itu hanya dua ya, musim hujan dan musim kemarau. Tapi sekarang kebanyakan hujan, kemaraunya itu cuma beberapa saat saja ya. Sudah hujan lagi. Aduh. Cuaca. Oh ini pusat oleh-oleh ya. Yang mampir sini nih pusat oleh-oleh Nagreg nih. Ayam peyem Bandung. Peyem. Parayem peyem. Peyem. Sunda pisan ya peyem itu ya. Makanya kalau bukan orang Sunda sebutnya tape. Tip. Tape. Kalau di Sunda itu namanya peyem. Aya peyem sampe, aya peyem ketan, aya peyem puan.
Pareyem peyem puan, peyempuan panon hideung pipi kone irung mancung putri Bandung di mana bumina abi resep kaanjeuna siang wen impi-impi ate abi. Nah nih, lupa lagi liriknya ya. Itu panon hidung. Itu ada ya di lagu, di buku pramuka lagu-lagu daerah itu. Masuknya ke lagu daerah ya panon hidung itu. Daerah Sunda. Es lilin. Es lilin mah cece. Nanti oh manuk dadali itu mah sudah paling masyhur ya, paling terkenal ya manuk dadali. Besat ngapung luhur jauh di awang-awang.